Pemirsa, kasus penipuan dan pembunuhan yang dilakukan Wawon CS sekali lagi menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan atau lebih dikenal sebagai TKW rentan terhadap penipuan. Berbagai motif dan modus dilakukan untuk memperdaya mereka. Mengapa TKW rentan penipuan? Inilah Top Review. Selasa siang 24 Januari, tim dari Polda Metro Jaya didampingi jajaran kepolisian Resort Garut tiba di tempat pemakaman keluarga di Ranca Badak, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Tim ini kemudian melakukan pembongkaran makam Siti Farida, korban pembunuhan Wawon CS. Pembongkaran yang dipimpin AKBP Indrawini Panji Yoga berlangsung sekitar 1 jam. Siti Fatimah yang semasa hidupnya bekerja sebagai tenaga kerja wanita sebelumnya dinyatakan meninggal 12 Februari 2021 akibat didorong ke laut oleh komplotan Wawon dan jenazah ditemukan di Bali. Jenazah Siti Fatimah dipulangkan ke kampung halamannya pada 1 Maret 2021. Keluarga Siti Fatimah mengaku tidak mengetahui persis kedekatan Siti Fatimah dengan sejumlah pelaku pembunuhan. Keluarga hanya mengetahui keberadaan Siti Fatimah sedang bekerja sebagai TKW di Saudi Arabia. Keluarga merasa janggal Siti Fatimah yang sedang bekerja di Arab Saudi justru ditemukan meninggal di Bali. Teka-teki itu baru terungkap setelah penangkapan Wawon CS. Kalau dari pihak keluarga sebetulnya sama sekali itu tidak mengetahui ada hubungan antara korban dengan para pelaku. Ini sama sekali keluarga tidak mengetahui. Karena keluarga ini kan tahunya keluarga ini berangkat jadi TKI di Arab Saudi tahun 2016 kurang lebih, kalau dari sekarang kan 7 tahun silam lah gitu. Kalau dari waktu kejadian itu kan 5 tahun ke belakang berangkatnya. Siti Fatimah adalah satu dari sekian banyak korban penipuan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Wawon CS. Polda Metro Jaya sejauh ini mengidentifikasi ada 11 korban Wawon CS dari kalangan pekerja migran perempuan atau lebih dikenal dengan sebutan TKW. Sementara ada 11 orang TKW yang menjadi korban penipuan yang mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka Dede, kemudian digunakan oleh 3 orang ini. Dan pengirimannya itu ada 2 jenis, melalui rekening maupun melalui Western Union. Ya, sejenis wesel ya, yang bisa diambil di kantor pos, di kantor pegadaian dan sebagainya. Nah, kami melalui rekening maupun Western Union ini akan kami inventarisir, identifikasi berapa korban penipuan dari TKW yang ada di luar negeri ini. Oleh karenanya kami sudah deteksi ada berapa orang yang bisa kita hubungi, ya, 4 orang bisa kita hubungi saat ini masih ada di luar negeri. Kemudian beberapa orang sudah kembali ke Indonesia. Dan dalam perjalanan ke Polda Metro Jaya untuk kita ambil keterangan 3 orang. Nah, sisanya ini sedang kami cari. Bisa jadi TKW yang menjadi korban penipuan Wawon CS lebih banyak lagi. Hana, salah satu TKW yang menjadi korban penipuan Wawon CS, mengaku tergabung dalam grup WhatsApp yang berjumlah 9 orang. Dari grup ini, 4 orang masih belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Saya ini tergabung dalam satu grup itu ada 9 orang. Dan di situ semuanya ikut gabung sama Wawon ini, si Aki. Dan saya tidak menaruh curiga karena si istrinya si Dede ini juga seorang TKW gitu. Mustahil sesama TKW ini mau menipu. Saya berpikir positif dan makanya saya tertarik pun seperti itu. Dari 9 orang yang saya tak ketahui, sekarang korban yang meninggal ini 2 orang. Dan keempat teman saya belum ada kabar. Belum diketahui di mana keberadaannya. Hana sendiri mengaku sudah menyetor dana ke Wawon CS melalui Dede sebesar lebih dari 100 juta rupiah sejak 2018 hingga 2021. Ia berhenti menyetor setelah tahu kabar bahwa Siti ditemukan meninggal di perairan Bali.
Ya kurang lebih kalau semuanya itu mungkin 100-an ya, karena yang bukti transfer ini yang saya pegang ini cuma separuh. Yang separuhnya ini kan saya sering kali minta majikan yang transfer karena di sana ini perempuan ini susah kalau buat antri untuk ke bank. Saya kebanyakan suruh supir, kadang-kadang majikan, kadang-kadang bukti transfernya ini tidak dikasih ke saya gitu. Ya, Baik. yang ada di saya cuma separuhnya saja, mungkin sekitar 100-an, kurang lebih. Waktu awal saya dipinta ini modal awal ini 38 juta. Dan saya ini awal transfer dimintai itu sekitar 8 juta lebih, dan dikarenakan gaji saya tidak sebanyak itu, saya awal menyetor itu 4,5 juta. Dari 4 juta sampai 5 juta saya sebesar itu mentransfer uang. Saya dari 2018 saya berhenti transfer di tahun 2021 ketika saya mengetahui Siti Fatimah meninggal. Polda Metro Jaya menemukan fakta bahwa modus penipuan yang dilakukan Wawon CS terhadap para TKW ini menggunakan semacam sistem MLM atau multi level marketing. Kemudian juga sistemnya ini adalah seperti MLM. Ini yang sedang kami telusuri betul. Maksudnya seperti ini. Mereka ada downline. Ya, jadi dari si Siti misalnya, ini mengajak temannya lagi supaya mengirim uang ini agar bisa digandakan dan sebagainya. Jadi seperti MLM. Hal itu dibenarkan oleh Hana. Ia misalnya mengenal Wawon CS karena dikenalkan oleh Siti. Via telepon, Wawon CS kemudian menawarkan investasi tanah. Siti Fatimah ini menelepon kepada saya, kemudian langsung disambungkan sama yang namanya di situ saya mengenal sebagai Aki Bayu, dan beliau menawarkan investasi, dan bunga dari isi investasi ini, hasil dari si investasi ini berupa bisa tanah, rumah, sawah, dan dia pun mengimimi apapun yang diinginkan bisa terwujud. Mudahnya para pelaku kejahatan menipu TKW bukanlah hal baru, sebab secara umum para pekerja migran perempuan atau lebih dikenal dengan sebutan TKW umumnya berpendidikan rendah dan memiliki ikatan yang kurang kuat dengan keluarga. Kenapa pekerja migran perempuan itu rentan? Satu, pertama posisinya perempuan. Yang kedua adalah mayoritas latar belakang pendidikan atau profil pekerja migran perempuan ini memang 54% SMP ke bawah ya, sehingga dari sisi knowledge gitu ya, informasi dan lain sebagainya, posisinya memang relatif terbatas gitu ya. Literasi hukum, literasi ekonomi yang lain-lain itu cukup terbatas gitu, sehingga ini kemudian dimanfaatkan. Positioning mereka itu lemah gitu ya. Mayoritas koneksi mereka dengan keluarga juga banyak yang tidak terlalu kuat gitu ya, dan terputus. Mereka single parent gitu ya. Banyak yang ada yang bercerai, ada yang memang belum menikah dan lain sebagainya. Posisi itu dimanfaatkan gitu ya oleh para sindikat, oleh penjahat untuk kemudian mengincar hartanya dengan modus dikawini gitu ya, atau modus-modus yang lain. Nah, dalam kasus Wawon beberapa unsur itu nampaknya terjadi gitu. Kasus Wawon seharusnya menyadarkan semua pihak tentang pentingnya meningkatkan perlindungan terhadap TKW dari mulai pemberangkatan, pada saat di luar negeri, dan pada saat pulang ke tanah air. Perlu diadakan literasi keuangan agar mereka tidak mudah ditipu daya.